Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari pajak reklame, sekaligus memastikan hanya iklan berizin yang terpasang di Kota Batu, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu bersama Satpol PP memasang peringatan pada iklan reklame yang dipasang belum dilengkapi izin pemasangan di Jalan Semeru, Kota Batu. Beginilah yang terlihat pada Selasa siang di Jalan Semeru, Kota Batu. Petugas Satpol PP, Dishub, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu sedang melakukan pemasangan banner peringatan sekaligus himbauan kepada pihak pemasang untuk segera mengurus izin pemasangan sebelum memasang iklan reklame. Kegiatan ini dilakukan merupakan bagian dari penataan keberadaan iklan reklame di Kota Batu agar dipasang sesuai aturan, yaitu dilengkapi izin pemasangan dari dinas terkait. Pemasangan banner peringatan sekaligus himbauan dilakukan oleh petugas Satpol PP dan Dishub dengan menggunakan kendaraan operasional jenis Norcliffe yang bisa menjangkau tempat tinggi. Menurut Kabid Perizinan dan Non-Perizinan DPM PTSP dan Naker Kota Batu, menjelaskan peringatan ini dipasang karena pihak pemasang belum memenuhi kewajiban mengurus izin sebelum melakukan pemasangan iklan reklame. Di lokasi terlihat petugas Satpol PP melakukan pemasangan banner peringatan yang di dalamnya tertulis kepada pihak pemasang agar segera mengurus perizinannya dalam batas waktu terakhir 14 hari kerja sejak peringatan ditampilkan. Apabila tidak, maka pihak terkait akan melakukan tindakan tegas penurunan iklan reklame. Secara prinsip kami saat ini melakukan penertiban, Pak, terkait dengan pemasangan reklame yang tidak mempunyai izin, yang tentunya pasti tidak membayar pajak. Betul. Artinya tindakan kami saat ini berupaya memberikan himbauan di awal karena tidak ada tanggapan dan mereka sekarang sudah berani memasang iklan tanpa mengkonfirmasi, padahal kami sudah jelas memberikan himbauan di banner di papan namanya. Sehingga hasil tindak lanjut ini kami bersama Satpol PP dan Bapenda dalam 1 bulan ini kami rutin melakukan penertiban setelah dilakukan himbauan 14 hari sehingga kami melakukan tindakan penurunan pembongkaran. Iwan Dikmawan melaporkan. Memastikan stok kebutuhan pokok aman dan tidak ada kenaikan yang signifikan jelang Natal dan Tahun Baru, Wali Kota Malang melakukan pemantauan harga dan stok kebutuhan di pasar rakyat dan distributor sembako di Kota Malang. Hasilnya, jelang Natal dan Tahun Baru untuk sembako dipastikan aman, sedangkan harga kebutuhan pokok terdapat kenaikan namun tidak signifikan. Pantauan harga kebutuhan pokok yang dilakukan Wali Kota Malang diawali dari Pasar Rakyat Klojen Kota Malang. Di Pasar Klojen, Wali Kota yang didampingi sejumlah kepala OPD mengecek langsung harga kebutuhan pokok mulai dari daging dan sayuran, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, di mana ditemukan sejumlah harga kebutuhan pokok seperti cabai, minyak goreng mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan. Selain memantau harga kebutuhan pokok di pasar rakyat, Wali Kota bersama Kepala OPD melakukan pantauan stok sembako di pusat distributor sembako di Pasar Besar Kota Malang. Dari pantauan sembako ini dipastikan stok sembako aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa dari hasil pantauan di pasar ada sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, namun masih terkendali. Kenaikan tersebut bukan karena menjelang Nataru, akan tetapi karena faktor lain. Untuk itu, Wali Kota berharap agar adanya campur tangan dari pemerintah dalam hal ini melalui Bulog untuk dapat menstabilkan harga sekaligus menjaga stok tetap tersedia. Sehingga apabila harga kebutuhan pokok maupun sembako mengalami kenaikan, pemerintah melalui Bulog dapat melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Untuk kebutuhan pokok, tadi saya keliling ke beberapa ada pasar, karena pasar ini yang menjadi distributor langsung pada konsumen. Pasarnya saya ambil di pasar yang Klojen. Klojen itu memang harganya memang ada kenaikan variatif ya. Jadi tepung naik dikit, gula stabil, cabai rawit naik agak lumayan, ada. Terus cabai besar naik dikit tapi tidak terlalu, kentang juga naik, tapi masih terkendali lah. Ya.
Artinya kenaikan itu bukan karena menyongsong Nataru saja, tapi karena tumbuhnya ekonomi ini sudah mulai. Hanya daging stabil ya, masih di angka 120 dan itu memang banyak daging yang paling baik. Kalau daging untuk rawon masih di biasa 110. Telur masih stabil ya. Termasuk telur kampung pun stabil. Tepung ada kenaikan tadi. Nah, yang agak naik sekarang walaupun turun dikit tapi belum signifikan itu adalah minyak. Karena minyak kemarin kebijakannya ini kita sudah protes minyak dari daerah untuk ke pusat, coba ditekan untuk ekspornya. Karena kalau minyak itu kelangkaannya karena memang barangnya lebih mahal di pasar internasional ketimbang di lokal, sehingga banyak yang dikeluarkan, sehingga ketersediaan di daerah ini kurang sesuai dengan keterjangkauan oleh masyarakat. Simon Alfredo melaporkan. Vaksinasi tahap 1 bagi masyarakat di Kota Malang sudah hampir mencapai 100%. Saat ini Pemkot Malang gencar melakukan percepatan vaksinasi tahap kedua bagi masyarakat. Percepatan vaksinasi tahap kedua bagi masyarakat di Kota Malang saat ini tengah digencarkan, seiring vaksinasi tahap 1 yang sudah hampir 100%. Selasa pagi, vaksinasi tahap kedua masyarakat digelar di Jalan Bendungan Sigura-gura Lokwaru, Kota Malang. Vaksinasi tahap kedua ini sedikitnya disediakan 250 dosis vaksin jenis Sinovac yang disuntikan kepada masyarakat. Masyarakat yang ingin melakukan vaksin tahap kedua sebelumnya melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan. Masyarakat yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin oleh petugas vaksinator dari Rumah Sakit Kota Malang. Tias, salah satu warga yang melakukan vaksin tahap ini mengaku senang karena melakukannya lengkap. Ia juga mengaku penting untuk melakukan vaksinasi karena menjaga imun tubuh di tengah pandemi COVID-19. Sementara masyarakat yang telah vaksinasi diimbau untuk menjaga protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M dan 3T. Mbak, ini vaksin yang keberapa? Kedua. Pak, perasaannya gimana Mbak setelah divaksin? Ya alhamdulillah nggak ada keluhan selama ini. Nggak. Kalau vaksin pertama ada gejala nggak Mbak? Enggak sih. Persiapannya apa Mbak? Ya asupannya dipenuhin aja sebelum vaksin, sarapan dulu kayak gitu, makan yang bergizi. Penting apa sih Mbak vaksin itu Mbak? Vaksin sih ya penting banget sih, soalnya dalam masa pandemi ini kan banyak virus yang kita nggak kelihatan gitu ya, ditangkalnya dengan kayak gini vaksin ini. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Stok darah di kantor PMI Kota Malang dipastikan akan habis dalam 4 hari ke depan. Untuk itu, menjaga stok darah tetap tersedia, PMI Kota Malang rutin melakukan donor darah keliling untuk memenuhi permintaan darah dari seluruh rumah sakit di Malang Raya. Permintaan darah dari pasien di semua rumah sakit di Malang Raya terus meningkat. Per hari, PMI Kota Malang sedikitnya melayani 200 kantong darah dari semua rumah sakit di Malang. Tingginya permintaan dari pasien di Rumah Sakit Malang Raya ini membuat stok darah di PMI Kota Malang semakin menipis. Bahkan ketersediaan stok darah dipastikan hanya bertahan untuk 3 hari ke depan. Untuk itu menjaga stok darah tetap tersedia, PMI Kota Malang rutin melakukan donor darah keliling. Salah satunya dilakukan di mini blok office Kota Malang. Donor darah tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Malang dan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Malang. ASN yang ingin melakukan donor darah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, bagi yang dinyatakan sehat langsung diambil darahnya oleh petugas PMI Kota Malang. Kepala PMI Kota Malang, Imam Bukhari mengatakan bahwa stok darah PMI aman untuk 3 hari ke depan. Untuk itu, PMI rutin melakukan donor darah keliling. Target dari aksi donor darah ini yakni 75 kantong darah. Diharapkan dengan aksi donor darah di lingkungan Pemkot Malang ini nantinya dapat memenuhi ketersediaan stok darah sehingga PMI dapat memenuhi permintaan darah dari masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah persediaan darah kita stoknya itu 3 hari ke depan masih
masih eksis ya. Tetapi kalau 4 hari kemudian kita sudah ambil, sehingga kita harapkan dengan donor darah ini kita bisa memperbanyak stok ya, karena kebutuhan dari Malang, PMI Kota Malang itu sekitar 200 satu harinya, 200 kantong ya. Ditargetkan di sini berapa, Pak? Gimana? Target di sini berapa kantong, Pak? Ini targetnya 75 kantong rencana. Yang kemarin waktu HUT Dharma Wanita Kota Malang, di sini juga itu kita dapat 60 kantong kemarin. Dan hari ini pun kita dengan PDAM Kota Malang juga ada kegiatan seperti ini. Pak, untuk kebutuhan darah paling banyak golongan apa, Pak, di Kota Malang? Kalau golongan darah itu rata, golongan darah A, B, dan O itu rata. Kalau musim begini ini, musim hujan begini, karena demam berdarah banyak, itu trombosit yang paling banyak. Pak, saat ini ada berapa stok sih, Pak, yang tersisa untuk beberapa hari ke depan? Kalau stoknya kira-kira hampir 750 kantong. Untuk beberapa hari ke depan aja ya, Pak? Iya, kita harapkan dengan kegiatan seperti ini itu bisa memperbanyak stok darah kita yang di PMI. Karena kita itu melayani ada 37 rumah sakit yang ada di Malang maupun Kabupaten Batu juga. Simon Alfredo melaporkan. Sebagai wujud apresiasi yang luar biasa kepada para pejuang pembangunan kepariwisataan di Kota Batu, agar tumbuh berkembang, berdaya saing dan kondusif, dilaksanakan kegiatan Batu Tourist Award 2021. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan Badan Promosi Kepariwisataan Daerah Kota Batu periode 2021 sampai 2025. Senin 13 Desember 2021 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu. Batu Tourism Awards tahun 2021 ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Astidik, Ketua Tim Penggerak PKK Wibi Punjul Santoso, Forkopimda, Ketua PHRI Sujud Haryadi, perwakilan hotel, restoran, dan para kepala desa, penggiat seni budaya dan undangan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud apresiasi yang luar biasa para pejuang pembangunan Kota Batu di sektor pariwisata, di sektor budaya dan ekonomi kreatif. Tokoh, instansi, dan lembaga serta insan kepariwisataan yang secara langsung memberikan sumbangsi besar dalam mengembangkan pendampingan kepariwisataan agar tumbuh berkembang, berdaya saing, dan kondusif. Batu Tourism Award diawali dengan penyerahan santunan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Batu, serta penampilan tarian Sembromo dari Ngaklik dan Banteng Epang dari Torongrejo. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Dr. Andes Arif Asidik. Dalam sambutannya, Batu Tourism Award 2021 mengambil tema Kebangkitan Pariwisata Meraih Kejayaan, di mana tahun 2019 Kota Batu dikunjungi 7,4 juta wisatawan, dan untuk mengembalikan kunjungan wisata, kita harus berjuang dan bergotong royong antara pemerintah, elemen masyarakat, penggiat kepariwisataan, budaya, ekonomi kreatif untuk bersama-sama meraih dan mewujudkan kejayaan di sektor kepariwisataan. Seizin Ibu Wali Kota, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata bersama pelaku industri pariwisata, pelaku budaya, dan pelaku ekonomi kreatif berupaya agar sektor strategis yang mengalami keterpurukan parah akibat pandemi COVID-19 berupaya bangkit untuk kembali menjadi tumpuan dan penopang utama perekonomian Kota Batu. Hal ini tentu adalah semangatnya agar kita kembali meraih kejayaan pariwisata seperti sebelum pandemi melanda. Kita pernah dikunjungi 7,4 juta wisatawan tahun 2019. Tentu ini kita harus terus optimis tentunya untuk dapat meraih prestasi tersebut. Kita harus berjuang, harus terus semangat dan bergotong royong untuk bisa mewujudkan prestasi yang pernah kita wujudkan. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan pengurus Badan Promosi Kepariwisataan Daerah Kota Batu periode 2021 sampai dengan 2025 oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko.
Batu Tourism Award 2021 memberikan penghargaan untuk berbagai kategori, seperti instansi lembaga 3, desa kelurahan 13 penerima, ekonomi kreatif 3, kebudayaan 5, dan industri pariwisata 4. Para peraih penghargaan ini diantaranya kategori dukungan pelaksanaan PPKM dan protokol kesehatan di tempat wisata, diberikan kepada Kapolres Batu. Kategori desa wisata tematik diraih Desa Gunung Sari, desa wisata terinspiratif diraih oleh Desa Oro-Oro Ombo Karahayon. Sementara itu untuk pelestari tradisi diraih oleh Agung Sinta, dan kategori atas peran aktif dan komitmen tinggi dalam memberikan service excellent dan penegakan protokol kesehatan diraih oleh Fushimi Resto Onsen. Acara dilanjutkan kembali dengan penandatanganan MOU antara BPJS Ketenagakerjaan, PHRI, dan Dinas Pariwisata yang bersinergi menuju Kota Batu lebih maju. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko memberikan apresiasi bergandengan tangan mewujudkan kejayaan kepariwisataan di Kota Batu dan berharap setiap hotel bisa 1 bulan atau 1 minggu sekali secara berkala menampilkan kesenian yang ada di Kota Batu, serta launching kalender wisata Kota Batu tahun 2022 dan ucapan selamat hari ulang tahun kepada Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk bisa membuat kota wisata ini bukan hanya keindahan alamnya saja, bukan hanya karena ada hotel yang bagus, hotelnya Pak Linggar ya, bukan hanya kesejukan tetapi seninya, budayanya juga hidup. Itu yang kita inginkan. Dengan kita bergandengan tangan, bismillah, mudah-mudahan bisa. Pak Linggar, mumpung ini ya ownernya yang ada di sini, kalau seandainya setiap minggu aja hotelnya Bapak penuh, kemudian memanggil seniman-seniman tadi jaranan ini berada di lobi Bapak gitu ya, gak usah dibayar Pak Arif ya, nanti yang bayar di Dinas Pariwisata. Itu akan menjadi sebuah apresiasi yang luar biasa. Mungkin kita perlu mengeluarkan perwali bahwa setiap hotel secara berkala paling tidak sebulan sekali, kalau bisa seminggu sekali, untuk bisa menampilkan kesenian yang ada di Kota Batu. Tuan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjaga agar kerukunan umat beragama tetap terpelihara dan terjaga dengan baik, dilaksanakan kegiatan peresmian Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama kedua di Kota Batu. Peresmian Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama ini langsung oleh Wali Kota Batu yang ditandai dengan pemukulan gong. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi SP, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Dr. Supriyono SH, Ketua FKUB Muhammad Rubai, Kepala Kantor Kemenak dan Kepala Bakesbang Kota Batu, serta perwakilan umat beragama di Kota Batu. Peresmian Desa Sadar Kerukunan Umat ini merupakan komitmen Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah Kota Batu dan Kantor Kemenak dalam upaya menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama. Dalam sambutannya, Ketua FKUB Kota Batu M. Rubai menjelaskan, FKUB menjadi mitra pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di Kota Batu. Ada 3 syarat suatu desa bisa menjadi desa sadar kerukunan umat beragama. Di antaranya ada 3 pemeluk umat beragama dalam wilayah atau 1 desa. Seperti di Tulungrejo ada umat Muslim, Kristen Protestan, Katolik, dan umat Hindu. Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Bakesbang Kota Batu Agus Mahmudi Estos menjelaskan peran strategis FKUB dalam memelihara dan menjaga kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan warga masyarakat, sehingga berpotensi terjadi konflik jika tidak dijaga dengan baik dan konsisten. Sebelum meresmikan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama, Wali Kota Batu memberikan apresiasi positif dengan peresmian Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama yang kedua, setelah Desa Mojorejo, dan berharap dengan sinergitas pemerintah, FKUB, Bakesbang, dan unsur terkait lainnya, kerukunan umat beragama tetap terjaga, terpelihara, dan Kota Batu tetap kondusif. Acara diakhiri dengan pembacaan doa yang dihantarkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu, Haji Abdul Manaf MPD. Alhamdulillah Kota Batu ada ketambahan desa sadar berkerukunan beragama. Tapi yang jelas satu tambahan potensi. Kalau Kota Batu insya Allah semua sudah sadar
beragama. Tapi ini cuma diformalkan. Mudah-mudahan semua itu menjadi lebih baik, ya. Jadi dengan diresmikannya desa kerukunan ini, apakah bisa menangkal paham-paham radikalisme seperti itu cukup? Insya Allah antara lain seperti itu. Di Kota Batu sendiri sudah ada berapa desa yang baru ketiga kalau nggak salah. Ya, baru ketiga. Yohandik Maman melaporkan.